Hamba-hamba Allah, pekerjaan yang pernah digulati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa pekerjaan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan aktivitas kerja. Bahkan beliau Rasulullah mendorong kepada para sahabatnya untuk bekerja. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang dihasilkan dari kerjanya sendiri, bukan makanan pemberian orang lain, apalagi hasil minta-minta. Selama hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggulati pekerjaan. Yang pertama, dan ini masyhur sekali, adalah mengembala kambing. Mengembala kambing bersama saudaranya di kampung Bani Sa'd ketika beliau masih diasuh oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian pada usia 8 tahun, saat diasuh oleh pamannya Abu Thalib setelah ibu dan kakeknya wafat, beliau juga menyampaikan keinginannya kepada pamannya untuk bekerja, yaitu menggembala kambing. Tentu saja pamannya kaget. Abu Thalib dengan istrinya Fatimah binti Asad kaget. Karena waktu itu Rasulullah masih usia 8 tahun. Atau sebut saja anak-anak. Sebut saja anak kecil. Tidak mungkin mengerjakan pekerjaan seberat itu, menggembala kambing. Kambing yang namanya di Arab Saudi bukan 1-2 ekor, bisa ratusan ekor. Tetapi karena kesungguhan Nabi ingin bekerja, maka akhirnya Abu Thalib mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggembala kambing. Dan begitu pun istri daripada Abu Thalib sangat mendukung keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kecil, sampai istrinya Abu Thalib itu setiap Nabi mau berangkat menyiapkan makanan, menyiapkan perbekalan. Nah, ini artinya mengembala kambing itu pada zaman itu, di zaman Rasul kecil, adalah merupakan pekerjaan. Jadi Rasul bukan mengembala kambing miliknya sendiri, tapi milik orang lain. Sekarang bisa disebut bahwa pengembala itu sebagai karyawan. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang digulati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdagang. Nabi pada waktu itu diajak oleh Abu Thalib pamannya untuk ikut dengan kafilah dagang ke Syam setelah tidak mengembala kambing, dan Nabi pun ikut bersama pamannya berdagang ke Syam. Nah, suatu saat, singkat cerita, Abu Thalib mendengar bahwa saudagar kaya di Makkah yang bernama Siti Khadijah sedang memerlukan atau membutuhkan karyawan, membutuhkan pekerja untuk berdagang. Maka singkat cerita, Abu Thalib mendatangi Siti Khadijah dan ia mengatakan apakah mau menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Karena Siti Khadijah membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan karyawan, maka Siti Khadijah siap menerima. Tetapi Abu Thalib meminta persyaratan. Maukah Anda memberikan upah dengan 4 anak unta? Yang sebelumnya Siti Khadijah itu hanya akan memberi 2 unta atau 2 ekor anak unta. Nah, karena kepercayaan Siti Khadijah kepada Abu Thalib, ia berkata, kepada orang yang aku tidak kenal pun aku bisa memberikan 2 ekor unta. Apalagi ini kepada orang yang dicintai, orang yang kenal, maka apa beratnya bagi aku untuk memberikan upah 4 ekor anak unta. Jadilah Rasul sebagai karyawan Siti Khadijah yang berdagang ke Syam. Lama-lama, semakin lama Rasul dewasa, Siti Khadijah sudah tahu bagaimana cara Rasul bekerja,
bagaimana kejujurannya dan lain sebagainya, yang pada akhirnya Siti Khadijah melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pendamping hidupnya. Sampai di sini cerita kita cukup mengetahui. Yang ingin saya tekankan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menikahi Siti Khadijah, beliau bukan pemuda pengangguran, bukan pemuda pemalas, tapi Rasul adalah pemuda yang punya tingkat yang tinggi semangat kerjanya, kerja keras, dan beliau bukan merupakan pengangguran. Beliau bukan merupakan orang yang luntang-lantung tidak ada pekerjaan, tapi Rasulullah SAW adalah orang yang punya semangat kerja dan dia adalah pekerja. Saat itu kalau disebut zaman sekarang karyawan Siti Khadijah yang menjadi istri Rasulullah SAW. Tidak pantas kalau kita menisbatkan kepada Rasul sebagai ibarat pemuda pengangguran. Terima kasih.